Halo, selamat datang di channel Excel Amatiran. Untuk video kali ini kita akan belajar cara membuat PO sampai dengan outgoing payment ya di SAP B1. Jadi di video sebelumnya saya pernah memberikan penjelasan tentang ini, bisnis proses SAP B1 yang mulai dari purchase quotation, purchase request, purchase order, good receipt, AP invoice sampai dengan outgoing payment beserta jurnal yang terbentuknya ini sampai dengan pembayaran mulai dari good receipt. Nah, sekarang kita akan coba entry ya dari sini sampai sini. Jadi purchase order sampai outgoing payment. Caranya kita langsung ke sini ke SAP-nya. Menunya teman-teman pilih di purchasing atau AP di sini ya. Pilih setelah itu purchase order, double klik di sini. Nah, ini adalah screen-nya, screen dari purchase order. Maaf nih agak lambat ya koneksinya. Nah, berikutnya kita di sini akan pilih, di sini adalah kode vendor, di sini nama vendor. Kalau teman-teman nggak tahu namanya, teman-teman tinggal klik di sini bintang. Setelah itu kita pilih di dalam screen-nya, enter. Nah, dia akan keluar. Nah, kita pilih toko bong ya. Double klik, nah keluar seperti ini. Kalau teman-teman udah tahu, langsung ketik aja di sini nama kodenya, atau bisa juga kita klik di sini tokonya, misalnya. Keluar dulu dari sini ya. Nah, misalnya teman-teman ingat namanya depannya ada tokonya, berarti di sini teman-teman di bagian name ini tinggal tulis toko. Nah, setelah itu enter, dia akan keluar semua yang depannya toko. Nah, ini toko bohong ya, toko bohong. Nah, oke, berikutnya screen berikutnya di sini adalah contact person. Contact person ini terisi otomatis kalau kita isi di master data business partner yang ininya ya, teman-teman. Nah, kalau nggak diisi dia kosong di sini. Nah, terus berikutnya di sini adalah vendor reference number. Di sini adalah nomor invoice dari oh ya, purchase order belum nomor invoice. Jadi ini mau diisi boleh, nggak diisi juga boleh kalau ini. Nah, berikutnya di sini yang harus dipilih adalah tipenya. Tipe PO ini item atau service di sini. Kalau item berarti adalah barang item. Kita langsung klik di sini, kita pencet bintang, langsung dia keluar listnya seperti yang di atas ini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ada nama kodenya, saran saya sih lebih baik teman-teman download dulu kodenya. Sebab begitu udah ada kodenya, tinggal di copy aja di sini jauh lebih cepat. Nah, misalnya kita mau ambil contohnya jangan yang item ya, yang service saja. Kita pilih service di sini, misalnya service 1 unit AC ya, split. Nah, GL account-nya mana? GL account-nya kan kita misalnya belum tahu. Kalau belum tahu sama kita pencet bintang di sini, enter. Kalau kita udah tahu, saran saya sih lebih baik di-download semua ini biar cepat kerjanya ya. Nah, otomatis dia ada di, kita cari di sini ya, di beban pemeliharaan peralatan kantor di sini. Kalau ini udah di-download gampang sekali, cepat, kita tinggal masukin kodenya aja di sini. Nah, ini saya double klik di sini atau choose. Nah, setelah itu berikutnya field yang harus diisi adalah this rule. This rule ini adalah mirip dengan cost center. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan cukup besar di mana sudah terbagi beberapa divisi, mau diklasifikasikan laporan keuangannya masing-masing divisi, cost-nya terutama ya, biayanya bisa dipecah dengan this rule ini. Jadi bisa dibuat di sini master this rule-nya, bisa dibuat departemen purchasing, departemen accounting, departemen HRD, tergantung dari keperluan teman-teman. Tapi kalau belum, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, ini adalah unit price. Unit price itu adalah harga satuan. Anggaplah 100.000 ya. Kita klik tab di sini, tekan tab, itu PPN. Kalau misalnya ada PPN ya klik PPN di sini. Kalau nggak ada ya nggak perlu. Kita pilih 0 di sini. Misalnya vendornya tidak ada PPN. Nah, pada saat saya pilih 0 di sini, otomatis PPN-nya akan hilang di bawah. Tapi kalau pada saat saya pilih
PPN 10%, dia akan muncul di sini teksnya. Nah, oke, setelah ini berikutnya ini adalah otomatis ya, langsung totalnya di sini 100.000 project. Nah, project ini khusus untuk teman-teman yang mungkin jenis perusahaannya kontraktor, di mana ada bisnis tertentu yang sifatnya projected dan jangka panjang. Dan jadi ini bisa mengcover juga di Business One ini. Salah satu yang powerful, selain kita bisa mengumpulkan per departemen di sini, bisa juga per project. Jadi proyeknya tinggal kita buat misalnya proyek Cinere misalnya. Nah, setiap kali ada transaksi yang berkaitan dengan proyek Cinere, baik itu biaya maupun revenue, kita masukkan proyeknya. Nah, nanti report SAP B1 udah menyediakan khusus untuk biaya-biaya atau revenue semuanya yang terkait dengan proyek tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, setelah pembuatan ini selesai, posting date kapan, semuanya statusnya open ya, ini toko bong, ini adalah nomor dokumennya. Kita pilih di bawahnya. Oh ya, di sini sorry. Di sini masih bisa ditambahkan misalnya mau ada keterangan. Keterangan apa di sini bisa ditambahkan, nanti akan keluar di layout cetakan. Oke, setelah itu kita pilih add. Nah, dia sudah sukses ya, complete successful. Nah, berikutnya setelah kita buat PO akan disubmit ke vendor. Vendor akan ngirim barang ke kita. Nah, tadi saya udah catat nomor PO-nya. Nah, berikutnya adalah langkah berikutnya adalah pilih good receipt. Setelah itu barang akan dikirim ke kita. Nah, kita akan menerima barang tersebut. Masuknya di good receipt PO menunya. Oke, tunggu sebentar ya, ini koneksinya agak lemot nih malam ini. Oke, nah ini dia good receipt PO. Nah, di sini yang harus dipilih adalah seperti tadi dulu, di sini namanya dulu. Kita mau PO apa yang kita mau tarik dari mana? Misalnya tadi kan kita dari toko bong ya. Kodenya tadi A strip 0040. Strip 0040. Tab. Nah, keluar ini ya. Nah, berikutnya teman-teman pilih di sini copy from. Nah, di sini ada pilihan nih. Tadi kan kita mau ambil PO ya. Berarti kita ambil di sini purchase order. Oh, ini yang item, sorry. Ininya mesti diganti dulu teman-teman. Tadi kita service ya. Kita pilih service dulu di sini. Setelah itu pilih copy from. Copy from apa? Copy from purchase order. Oke. Nah, ini dia transaksi yang tadi kita sudah buat di toko bong ini, nomor PO-nya ini. Nah, kita double klik di sini atau pilih choose ya di sini. Nah, dia akan keluar seperti ini. Langsung aja finish di sini. Nah, ini adalah ya tadi yang kita order nih. Nah, misalnya aset splitnya ini udah selesai dikerjakan. Udah selesai dikerjakan berarti harus dilakukan penerimaan dulu. Maksudnya tanda pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan itu. Nah, ini akan otomatis keluar based on purchase nomor berapa di sini, purchase order nomor berapa. Ini adalah semuanya dia mengcopy. Nah, setelah itu bagian good receipt ini tinggal memastikan benar nggak kalau misalnya barang berapa banyak quantity yang masuk. Tapi kalau ini kan bukan barang ya, service. Jadi memastikan aja bahwa oh transaksi ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai dia akan pilih langsung add di sini. Nah, sambil kita catat nomor dokumen ini ya, dokumen ini. Nomor dokumen good receipt. Oke, setelah itu kita pilih add di sini. Nah, berikutnya apa nih? Setelah kita balik ke sini ya. Purchase order, good receipt berarti udah terjadi jurnal di sini ya. Tapi ini untuk service, jurnalnya tadi terjadinya nggak di sini nih kalau service, dia langsung di sini.
Jadi di sini belum terjadi jurnal kalau kita pilihnya service. Kalau ini untuk yang item yang ini. Nah, setelah itu kita pilih AP invoice berikutnya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Kita tutup modulnya ini, kita masuk ke dalam ini, pilih ini AP invoice. Ya, ini adalah modul AP invoice di sini. Sama seperti tadi, berarti kalau kita mau tarik dokumen apa, otomatis kita yang di depan mata kita akan udah ada dokumen PO dan dokumen good receipt. Nah, berarti teman-teman harus masukkan dulu vendornya di sini. Tadi A strip 0040 ya. Setelah itu sama, teman-teman pilih di sininya service. Berikutnya tinggal di sini langsung aja ini copy from juga sama. Copy from berarti tadi good receipt ya. Nah, ini adalah good receipt-nya yang tadi. Nah, kita double klik di sini. Langsung pilih aja finish ya. Ini nggak usah di otak-atik ya. Nah, seperti ini. Langsung muncul seperti ini nih. Nah, untuk di modul AP invoice ya teman-teman, ini harus diisi nih. Accounting sininya kita harus tambahkan isi di sini. Nah, ini adalah jurnal remark. Kalau ini nggak diisi, nanti pada saat kita breakdown COA yang keluar adalah remark ini. Nah, jadi ini harus diisi, wajib diisi. Kalau untuk yang ini, transaksi kita sekarang ini kita bisa copy dari sini, klik kanan. Atau di sini ya, di blok ini Ctrl C, kita pilih ke bagian accounting ini, taruh di jurnal remark, Ctrl V. Nah, kita copy seperti itu ya. Kalau nggak diisi, accountingnya nggak bisa baca ntar. Jadi harus diisi ya. Nah, setelah selesai dipastikan oleh accounting bahwa ini semua transaksi sudah sesuai, dia akan melakukan ini posting date-nya. Misalnya sama, misalnya tanggal 6 bulan 3 2021 ya. Nah, setelah itu dia akan pilih. Ini otomatis juga keluar dari remarks-nya ya teman-teman. Kalau mau diganti juga bisa, tapi otomatis udah keluar. Dia akan pilih di sini. Nah, kita catat dulu nomornya 211000032. Ini adalah nomor AP invoice. Nah, setelah itu kita pilih add. Nah, setelah add tidak bisa dirubah lagi ya. Nah, berikutnya apa nih setelah sampai dengan AP invoice? Berikutnya adalah outgoing payment. Nah, outgoing payment kita bisa pilih ke sini. Ini kita tutup dulu ya. Kita tutup. Nah, kita pilihnya ke banking kalau outgoing payment. Banking kita pilih di sini outgoing payment. Pembayaran jadi di sini ya. Ini modulnya finance sebenarnya di sini. Screennya finance. Biasanya otorisasinya juga bisa dipisah antara accounting dengan finance. Nah, di sini kita langsung isi seperti tadi. Yang kita mau bayar adalah A strip 0040 ya. Nah, ini vendor ya, karena vendor ya. Setelah itu pencet tab. Nah, dia akan keluar banyak seperti ini. Nah, yang tadi aja yang kita mau ambil berarti yang terbaru. Kita bisa klik di sini untuk short ya. Nah, ini adalah yang 32 ini yang tadi kita sudah buat nih ini. Nomor dokumennya. Kalau teman-teman mau ngedrill, mau lihat bisa klik di sini. Yang tanda panah ini bisa di drill. Nah, ini adalah dokumen yang tadi kita mau bayar ya. Oke, cancel. Kita balik ke screen yang tadi.
Kita centang di sini teman-teman. Nah, setelah itu di sini remarks-nya kita mau ganti dengan misalnya pembayaran, misalnya ya AC, langsung aja di sini ya, service AC split. Split 1 unit. Nah, setelah itu di sini kita bisa klik payment means. Ini total paymentnya segini ya, 110. Jadi nggak usah diganti di sini. Nah, berikutnya kita pilih misalnya bank atau cash di sini. Kalau misalnya bank ya dari bank, banknya kita pilih, klik di sini sama dengan misalnya BCA, double klik di sini BCA. Kalau teman-teman udah ada nomor coanya sih lebih baik di download ya. Jadi tinggal copy aja. Transportnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 6 bulan 3 2021. Referensi nggak usah diisi. Nah, di sini kita isi sejumlah amountnya totalnya. Tap. Nah, kalau di sini kita isi misalnya 100.000, nah dia otomatis sisanya lari ke bank charge, dia otomatis jurnalnya ya. Jadi ini jangan sampai salah di sini. Jadi ini kan 110 ya. Nah, oke, setelah itu kita pilih oke. Nah, kita pilih add. Nah, oke, selesai. Nah, kita lihat ya transaksi yang tadi ini. Apa yang kita bisa lihat di sini nih? Transaksi ini misalnya kita klik di sini, kita bisa lihat apply transaksi. Klik kanan, apply transaksi. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Ini adalah AP-nya. Ini adalah pembayarannya. Nah, seperti itu. Jadi di SAP B1 ini salah satu kelebihan yang cukup bagus ya, dimana semuanya bisa di drill. Yang ada tanda ininya ya, panah ini bisa di drill langsung ke dokumennya. Jadi cari dokumennya nggak kesulitan kita. Nah, misalnya teman-teman mau carinya dari sini. Kalau biasanya bagian accounting itu dia suka ditanya sama vendor, suka ditanya udah dibayar belum ya? Yang ini apa nomor transaksi saya nih. Nah, di AP invoice dia biasanya menunya kan AP invoice di sini. Kita masuk dulu di AP. Nah, kita mau lihat nih transaksi yang udah yang mana nih. Misalnya kita mau tahu ya, kita bisa begini nih. Kita bisa masukkan pencet teropong di sini, find. Kita langsung masukkan di sini. Kalau kita ada nomor AP-nya, misalnya tadi saya udah catat ya 211 034 kali 38. Enter. Sorry, ini nomor PO. 32. Nah, ini transaksi yang ini. Nah, transaksi ini udah dibayar apa belum sih? Kita bisa lihat pertama, lihat di sini sudah close. Tapi close ini belum tentu udah bayar, bisa juga cancel. Jadi di sini kita klik kanan aja. Kita pilih relationship map. Nah, ini adalah salah satu fitur yang juga cukup bagus di sini di SAP B1 ini untuk men-track pembayaran. Jadi di sini langsung kelihatan purchase order nomor berapa, good receipt nomor berapa, AP invoice nomor berapa, dibayar berapa. Nah, dia langsung kelihatan seperti ini. Ya, ini salah satu yang baik. Nah, saya tadi ambil dari sini. Bisa juga ambil di sini. Misalnya si purchasing yang mau tahu, bisa juga. Jadi kalau purchasing yang mau tahu, kita masuknya ke modul purchasing. Purchase order ya.
Nah, kita klik di sini teropong. Nah, kita langsung masukkan di sini nomor PO-nya 211 123 438. Ini ada nomor PO-nya. Nah, jadi kalau dari screen purchasing dia mau tahu sudah dibayar belum, dia tinggal klik kanan di sini, pilih relationship map. Nah, dia langsung akan terdisplay kelihatan purchase order ini sudah di good receipt tanggal sekian, sudah di AP invoice tanggal sekian, dan udah dibayar tanggal sekian. Kalau kita mau tahu juga dari sini, kita tinggal klik aja, misalnya oh dibayarnya tanggal segini ya. Oke, kita double klik, ini semua bisa di double klik. Oh, ini adalah outgoing paymentnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngelihat di AP-nya juga bisa, kita klik di AP invoice sini. Jadi semua bisa di drill dokumen ini. Jadi itu salah satu yang cukup powerful di SAP B1. Lebih cepat kalau kita mau tracing sesuatu. Nah, terus kalau misalnya di sisi akuntansi yang cukup bagus ya menurut saya dari screen ini, misalnya AP invoice, screennya accounting, kita mau lihat ini dia jurnalnya seperti apa. Kita tinggal klik di sini ya, jurnal entry. Dari screen ini dia akan langsung keluar. Nah, bentuk jurnalnya seperti ini. Dia langsung biaya pemeliharaan kantor pada AP di sini. Pada hutang di sini ya, hutang dagang. AP di sini kan hutang. Iya, jadi sangat mudah untuk men-tracking jurnalnya dibanding dengan program-program yang pernah saya gunakan juga. Jika kita mau melihat satu jurnal aja, kita susahnya bukan main. Kita mesti keluar dulu ke report jurnal, di-download dulu ke Excel, di-find lagi, baru ketemu. Ya, jadi agak panjang prosesnya. Oke, ini adalah video bagaimana cara membuat mulai dari ini ya, mulai dari purchase order sampai dengan outgoing payment. Saya harap video ini mudah dimengerti sehingga teman-teman mulai kenal SAP B1 itu seperti apa dan nanti mungkin bisa pakai juga di kantornya ya. Oke, terima kasih.